Mungkin setetes embun hati yang telah engkau miliki. Ku tak ingin ada cinta yang lain di hatimu. Selamat malam teman-teman. Saya akan mencoba mengulas untuk materi spreadsheet yang kemungkinan nanti akan keluar pada ujian besok. Masih satu hubungan dengan waktu uji kom ya. Jadi ada fungsi statistik, kemudian ada VLOOKUP dan HLOOKUP, bagaimana cara penulisan rumusnya. Kita buat asumsi anggapannya ya. Di sini tabelnya tabel seperti ini. Jadi nanti kalau di soal besok itu kalian akan sulit. Ini ada di baris berapa, ini ada di kolom berapa. Cuman di sini ada clue-cluenya yang kalian tinggal lihat opsinya aja, itu sudah bisa ketahuan itu ada di kolom mana dan baris berapa. Ya, contoh begini deh. Nah, di sini kan yang diminta misalkan VLOOKUP. VLOOKUP itu tabel yang diambil berdasarkan datanya yang secara vertikal. Nah, vertikal itu yang ini ya, datanya data yang ini. Itu ya, datanya data yang ini. Anggaplah kita tidak mengetahui baris dan kolomnya kolom berapa persisnya. Cuman kalau secara kira-kira kita bisa nebak lah. Kalau misalkan ada selisih satu yang lengkap, oh berarti di sini B, C dan D. Jadi nanti tinggal dilihat kerataan dari tabel yang ada di soal itu. Nah, di sini kan yang diminta kalau VLOOKUP yang di sini adalah nama kelas. Nama kelas yang berdasarkan dari nomor yang ada di sininya nih ya. Nomor yang ada di nomor siswa yang menunjukkan dia ada di kode-kode berapanya. Nah, di sini sama dengan VLOOKUP. Nah, value dan with ini nggak ada. Jadi value dan with-nya tidak ada. Jadi langsung ke tabel kelas. Kemudian titik 2, kemudian 0 atau false ya. 0 atau false. Jadi kalau di sini VLOOKUP dia ngambil dari name box-nya yang ada di sini nih, tabel kelasnya, nama name box-nya tabel kelas. Kemudian dia ambil dari kolom yang kedua. Jadi ini kolom 1 dan kolom 2, titik 2 0 atau titik 2 false. Itu rumus yang betulnya seperti itu ya. Titik 2 0 atau titik 2 false. Saya ulangi lagi. Jadi untuk penulisan VLOOKUP, kalau secara manualnya, manual itu artinya yang ditulis di sini, maka di sini sama dengan VLOOKUP, kemudian kurung buka, dia mengambil dari tabel yang ada di sini, namanya tabelnya di tabel kelas, atau nanti kalian lihat aja yang di dalam opsinya itu nama tabelnya tabel seperti apa. Karena yang diisi adalah kolom nama kelas, berarti di sini sumbernya dari kolom 1 dan kolom 2, titik 2 0 atau titik 2 false. Itu ya untuk yang VLOOKUP. Bagaimana dengan yang HLOOKUP? Ya, HLOOKUP juga sama. Cuman bedanya di sini HLOOKUP tabelnya secara horizontal ya. Horizontal itu artinya ininya nih. Keterangan yang di sininya nih, ini horizontal. Dia mendatar. Kalau ini dia lurus dan lurus. Itu vertikal. Kemudian untuk fungsi statistiknya seperti biasa itu ada sum, ada max, ada min, ada average. Yang perlu kalian simak adalah bagaimana cara
pengetikan rumusnya itu kan sama dengan sum kurung buka hasil awal di kumulatif atau di keseluruhan atau di drag sampai dengan hasil yang akhir. Nah, di drag sampai dengan hasil akhir atau sampai dengan itu bentuknya titik 2 bukan titik koma ya. Jadi titik 2 K11 kurung buka kemudian di enter. Nah, itu untuk sum menjumlahkan hasil secara keseluruhan. Rata-rata, max dan min itu juga sama, tinggal average aja rata-rata. Dimulai dari data mana yang ingin disorot. Berarti kalau yang ingin disorot adalah biaya bersihnya, berarti K7.2 K11. Jadi intinya di sini menggunakan sum, average, max, min itu sampai dengannya bentuknya adalah titik 2 bukan titik koma. Ya, titik 2 bukan titik koma. Nah, ini yang spreadsheet-nya. Jadi kalian tinggal baca-baca aja cara penulisan VLOOKUP, VLOOKUP, dan menurut saya ini cukup terjangkau untuk dikuasai. Berikutnya soal pajak PPh 21 ya. PPh 21 cuman di sini untuk tarif pasal 17 ayat 1-nya 1A ya, itu menggunakan tarif yang terbaru. Kalau yang sebelumnya kan PKP sampai dengan 50 juta itu 5%. Kalau yang baru ini sampai dengan 60 juta 5%. Bedanya apa? Bedanya lebih 10 juta. Yang semula hanya sampai 50 juta, kalau sekarang sampai dengan 60 juta. Kemudian yang kedua 60 juta sampai dengan 250 juta 15%. Sebenarnya sederhana aja ya, tinggal nanti dilihat berapa PKP-nya. Kalau misalkan PKP-nya contoh PKP 70 juta. Nah, maka dimulai dari yang lapisan pertama ya, berarti 5% dikali berapa? 60 juta. 3 juta kan? Sisanya berapa? Sisanya kan 10 juta ya, berarti 15%. 15% dikali dengan 10 juta. Nah, 1.500.000. Kalau di total berarti di sini 4.500.000. Apa ini? Nah, ini penyebutannya bukan lagi ininya ya PKP, tapi ini PPh 21 setahun. Nah, itu. Berikutnya untuk perhitungan PPh-nya yang perlu kalian cermati pertama adalah apa saja yang menjadi sumber penghasilan. Jadi kalau penghasilan itu artinya uang yang diterima. Uang yang diterima adalah uang, bukan selain uang ya. Contoh kalau uang kan berarti gaji pokok, tunjangan lain-lain, apalagi BPJS yang dibayar oleh perusahaan, itu bisa dikategorikan uang yang diterima sama karyawan. Nah, di sini contoh ya, misalkan si Tuan A. Tuan A ini status K4. Berarti dia telah menikah dan mempunyai tanggungan 4 orang. Penghasilan diterima itu gaji pokok 10 juta, tunjangan lain-lain 3 juta. Kalau di total disebutnya penghasilan bruto 13 juta. Kemudian pengurangannya itu 5% dikalikan penghasilan bruto. Ingat, maksimal itu 500.000. Artinya kalau dikalikan 13 juta dikalikan 5% itu lebih dari 500.000 ya. Kita coba ini dikali 13 juta. Nah, hasilkan 650.000. Karena maksimal yang ditulisannya 500.000, berarti ini bukan menggunakan yang 650.000, tapi menggunakan yang 500.000. Itu ya. Hasilnya berapa? 12.300.000.
Sorry, bukan 12 cm, ini masih hasilnya 5